Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Novi buat pimpin doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mau belajar, kiranya Tuhan Engkau memberkati kami. Amin. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai sifat mekanika ban. Nah, sekarang kita mempelajari mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Sebelum kita memasuki pembelajarannya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat mengetahui definisi getaran. Yang kedua, siswa dapat menentukan jumlah banyak getaran. Nah, yang pertama kita mempelajari mengenai getaran. Adik-adik sekalian pernah nggak mendengarkan kata getaran, bergetar, dan digetarkan? Pernah, Bu. Apa itu getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik. Oke, kamu nak? Getaran adalah gerak bolak-balik pada titik setimbang. Oke, benar. Getaran merupakan gerak bolak-balik secara beraturan melalui titik seimbang. Jadi, contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu, coba adik-adik semua pegang lehernya dan sebutkan apa yang dirasakan? Bergetar, Bu. Ya, itu contoh salah satunya. Yang kedua, contohnya itu di saat kita bermain gitar. Nah, di saat kita memetik dawainya itu, kita merasakan adanya getaran. Yang ketiga, contohnya itu di saat kita bermain ayunan. Pernah kan semua bermain ayunan? Pernah, Bu. Nah, di situ adanya gerak bolak-balik dari depan ke belakang dan kembali lagi ke depan. Ibu akan gambarkan contohnya. Pernah lihat bandul? Pernah, Bu. Oke. Ini kita anggap bola A ya. Ini bola B dan ini bola C. Nah, di mana satu getaran itu sama dengan jumlah bandul yang ke titik semula. Sekarang kita menentukan besarannya. Nah, cara menentukan jumlah banyaknya getaran yaitu satu getaran dari bola A ke bola B dan ke bola C dan kembali lagi dia ke bola B dan dia kembali ke titik semula yaitu bola A. A, B, C, B, A. Inilah dikatakan satu getaran. Nah, kalau misalnya dari bola A ke B ini dan dia ke C, itu dikatakan berapa getaran? Setengah getaran. Ya, betul. Setengah getaran. Itu bola A ke bola B ke bola C. Nah, sekarang 3/4 getaran. Nah, coba Novi, tahu nggak 3/4 getaran bola apa aja? A ke B ya, Bu. Terus? Ke A lagi. Oke. Menurut kamu Lydia? A ke B, B ke C, C ke B. Oke, betul. Dari bola A ke bola B ke bola C dan kembali dia ke bola B. Itu dikatakan 3/4 getaran. Nah, sudah tahu kan, Dek? Bagaimana cara menentukan jumlah banyak getarannya? Oke. Sudah, Bu. Karena sudah tahu, kita sekarang memasuki mengenai besaran dan satuan dalam getaran. Oke. Ada yang tahu besaran dan satuan dalam getaran itu apa aja? Kamu Lydia? Tidak tahu? Oke.
Besaran dan satuan dalam getaran itu ada 4. Yang pertama, frekuensi, tulis nak. Pertama, frekuensi. Yang kedua, periode. Yang ketiga, simpangan. Yang keempat, amplitudo. Oke. Yang pertama, frekuensi. Itu simbolnya F. Oke. Nah, frekuensi merupakan jumlah getaran dalam 1 detik. Dan itu rumusnya F sama dengan N per T. Oke. Satuannya itu hertz. Oke. Tadi yang kedua apa? Periode, Bu. Oke, yang kedua periode. Nah, rumusnya dari periode ini yaitu T sama dengan T per N. Nah, dari frekuensi dan periode bahwasannya itu berbanding terbalik rumusnya. F sama dengan N per T dan T sama dengan T per N. Nah, karena rumusnya itu berbanding terbalik, yang harus adik-adik ketahui rumusnya itu menjadi F sama dengan 1 per T dan T sama dengan 1 per N. Oke? Sudah bisa diingat? Yang ketiga yaitu simpangan. Ada yang pernah dengar kata simpangan? Enggak, Bu. Simpang pernah. Simpangan itu dalam getaran merupakan jarak dari titik seimbang. Nah, jarak dari titik seimbang itu bagaimana? Jarak titik seimbang itu dari A ke B atau B ke C. Oke? Atau bukan dan ya. Jadi, yang ketiga itu simpangan. Simpangan. Dicatat ya, Nak? Iya, Bu. Simpangan dari bola A ke bola B atau bola B ke bola C. Oke. Yang keempat tadi amplitudo. Oke, ada yang tahu apa itu amplitudo? Enggak, Bu. Amplitudo merupakan jumlah periodenya itu simpangan dari simpangan ini yang terjauh atau besar panjang talinya. Oke, udah paham sampai sini? Karena kalian sudah paham, ibu akan nanyakan dari materi ajar kita pada hari ini. Coba menurut Novi, apa itu getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik yang secara berurutan sesuai titik seimbangnya, Bu. Oke, betul. Kamu Lydia, tadi kita sudah mempelajari besaran dan satuan. Coba sebutkan 4-nya itu. Frekuensi, periode, amplitudo, dan simpangan, Bu. Oke. Sekarang kita akan memasuki bagian evaluasinya. Nah, bagian evaluasinya, Ibu akan memberikan soal 2 mengenai getaran dan besaran dalam satuannya. Oke. Soalnya ada 2, yaitu yang pertama menentukan jumlah gayanya dalam getaran, yang kedua pengertian dari gerak getaran. Dikerjakan dalam waktu 5 menit. Sudah selesai, Dik? Udah, Bu. Oke, karena sudah selesai, kita akan membahasnya satu persatu. Nomor 1, coba Lydia kerjakan. Hapus pakai tulisnya, Dek.
akan membahasnya ya. Nah, soalnya penggaris yang sudah bergetarkan itu ya dari A ke B ke C dan ke B itu waktunya 3 sekon. Dan jarak A ke C-nya itu yaitu 4 cm. Nah, yang ditanya yang pertama itu periode. Yang kedua itu frekuensi. Yang ketiga itu amplitudo jarak dari satu getaran. Oke, kita akan menyelesaikannya. Tadi rumusnya amplitudo sama dengan waktu per jumlahnya. Getaran. Oke. Perhatikan ya Novi. Iya Bu. Jadi tadi waktunya itu 3 sekon per waktunya. Dan jumlah banyak ini ya. 3/4. Oke, 3 kali 4/3 yaitu 4 sekon. Oke, betul. Yang B frekuensi. Frekuensi sama dengan 1/T. Itu rumusnya sama dengan 1/4 Hz. Oke, betul. Yang ketiga, amplitudonya jarak dari A ke C dalam satu getaran. Itu karena 4 cm berarti dia tinggal dijumlahkan menjadi satu getaran lagi yaitu 8 cm. Sudah paham Novi? Sudah Bu. Benar punya jawabanmu? Benar Bu. Oke, yang kedua, coba kamu jawab pertanyaan yang kedua. Oke, untuk nomor 2 Novi akan menjelaskan pengertian dari getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik secara berurutan atau beraturan melalui titik seimbang. Oke, betul. Tepuk tangannya. Oke, karena semuanya dia sudah paham, jadi Ibu akan menyimpulkan dari getaran. Getaran merupakan gerak bolak-balik secara beraturan melalui titik seimbang. Oke, ada 4 besaran dan satuannya: periode, amplitudo, simpangan, dan frekuensi. Oke, jadi berhubung waktu kita sudah habis untuk penyelesaian hari ini mengenai getaran, minggu depan kita akan melanjutkan materi kita yaitu gelombang. Oke, Iya Bu. untuk Lydia, untuk pimpin doa anak. Doa kembali kepada Tuhan yang berkatmu sehingga kami dapat menyelesaikan pembelajaran ini dengan baik. Ya Tuhan, semoga pembelajaran ini dapat menjadi bekal untuk masa depan kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih anak. Selamat pagi semuanya. Pagi Pagi, Bu. Bu.